ibu bisa mengenali kapan si bayi butuh untuk diberikan makan pada saat dia ada tanda-tanda lapar, kemudian juga menghentikan pemberian makan pada saat si bayi menunjukkan tanda-tanda kenyang. Sangat dianjurkan untuk pemberian makanan pendamping ASI tepat waktu. Tepat waktu maksudnya 6 bulan atau sudah ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh si bayi, seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi catatan bagi bunda-bunda bahwa pemberian MPASI yang tepat waktu ini akan mempengaruhi kebiasaan makan bayi ke depannya. Waktu yang tepat kita memperkenalkan MPASI juga mempengaruhi nanti dia jadi anak yang picky eater atau tidak. Nah, dokter, ini sebenarnya saya sering mendengar banyak mitos nih seputar makanan bayi. Misalnya jangan kasih protein dulu, kasih bubur-bubur nasi dulu, ataukah harus bubur saring dulu. Sebenarnya yang benar apa nih dok dalam pemberian MPASI ini, kandungannya apa saja yang boleh? Kalau si bayi kemudian pada saat kita lagi nyuapin tiba-tiba dia menolak, melepeh misalnya, melepeh atau tidak mau buka mulut, jangan dipaksa, ya, istirahat aja dulu, kemudian coba lagi, ya. Jadi kita pakai waktu 10-15 menit mencoba. Kalau dia sudah tidak mau, sudah stop. Ada nggak sih dok strategi untuk menangani nih atau mungkin memancing anak-anak picky eater supaya mau makan kembali tanpa perlu pilih-pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, senang sekali pada hari ini saya Dr. Nova kembali hadir di tengah-tengah Sobat Sehat untuk memandu sebuah acara podcast yang dipersembahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Wajo dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ke-117. Telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini seorang narasumber yang amat sangat berpengalaman. Beliau adalah seorang spesialis anak yang sudah malang melintang di Kabupaten Wajo. Mungkin Sobat Sehat sudah tidak asing dan sudah pernah bertemu sebelumnya, yaitu Dr. Asni Rahayu, MK spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang bunda-bunda, apa kabar? Semoga bunda-bunda semua sekaligus anak-anak kita berada dalam keadaan yang sehat semua ya dokter. Nah Sobat Sehat sekalian yang mendengarkan podcast ini pada hari ini, saya bersama Dr. Asni Rahayu spesialis anak akan mengangkat tema yang sangat hot topik nih, terutama buat bunda-bunda genset di luar sana, semua bunda ya pada dasarnya ya dokter, sepertinya. tentang makanan anak nih. Anak lahap, ibu tenang, strategi pemberian makan pada bayi dan balita yang terkenal susah minta ampun ya dokter. Nah, bunda-bunda mungkin banyak yang bertanya nih, sebenarnya ada nggak sih strategi supaya anak-anak kita nih, bayi dan balita kita nih bisa terjamin nutrisinya tanpa harus mengalami proses gangguan makan, mungkin kehilangan nafsu makan atau bahkan benci ngelihat makanan ya. Untuk itu saya bersama narasumber kita di siang hari ini akan mengupas tuntas tentang nutrisi dan strategi pemberian makanan pada bayi dan balita. Untuk Sobat Sehat dan bunda-bunda sekalian, perlu diketahui bahwa nutrisi diberikan utamanya sangat penting pada 1000 hari pertama kehidupan ya, dokter. Dan 1000 hari pertama itu bukan dihitung sejak bayi dan balita kita lahir, malah sejak ibu hamil dan mengandung bayi tersebut ya, dokter. Nah, mungkin kita langsung saja jump to the question nih, dokter. Baik, karena saya kayaknya ibu-ibu sudah tidak sabar nih mau mendengarkan penjelasan dokter. Jadi dokter, pemberian nutrisi pada bayi kan kita mulai sejak bayi ini dikandung sampai 1000 hari pertama kehidupan tuh benar-benar kita harus menjaga golden period tumbuh kembangnya. Sebenarnya bagaimana sih pemberian nutrisi yang baik itu dokter pada awal-awal kehidupan anak kita? Ya, selamat siang ibu-ibu. Hari ini kita bicara tentang pemberian makan pada bayi balita. Topik yang
jadi sumber stres ibu-ibu, tapi juga jadi sumber kebahagiaan ibu-ibu yang bisa menikmati. Ya, jadi pemberian nutrisi pada bayi balita itu terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Betul Dokter Nova bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai begitu ada konsepsi pertemuan antara sel telur dan sel sperma dari ayah, itu sudah dimulai perjuangan itu. Jadi perjuangan mempersiapkan untuk mendapatkan bayi balita yang nanti makanya lahap gitu ya, Iya, yang betul. menyenangkan ibunya gitu. Nah, dimulai pada saat ibu mengandung, sebenarnya ibu sudah diharapkan bisa mengenalkan, bisa membuat bayinya tidak bayinya bisa Menyukai menyukai makanan makanan, mungkin. benar. Dan bukan hanya menyukai satu jenis makanan. Iya, itu Makanya penting tuh. jadi untuk ibu-ibu hamil usahakan untuk tidak pilih-pilih makanan, Dokter Nova. Nah, Banyak jadi terjadi ya dokter, apalagi ibu benar, hamil genset nih pada suka junk food jadi suka barangkali junk ya food, dok? iya betul. Jadi usahakan bahwa pada saat hamil itu mengkonsumsi makanan yang 4 sehat 5 sempurna zaman dulu ceritanya seperti itu kan ya. Jadi makanan yang beragam dan berimbang. Bernutrisi. Nutrisi yang beragam dan berimbang. Kenapa beragam? Supaya bisa saling melengkapi kebutuhan nutrisinya. Yang ada di A bisa melengkapi yang tidak ada di B, seperti itu. Kemudian konsumsi makanan yang emang ada di sekitar kita. Nah, itu Nah, dia itu penting dia, tuh, ya. terutama Kabupaten Wajo ini sangat kaya dengan ikan ya Benar, dokter. benar. Yang jadi persoalan adalah kadang ibu-ibu mungkin karena korban gadget ya, selalu googling, mencari makanannya susah didapat. Ikan salmon Ah, yang benar, tidak benar. tumbuh kembang di Betul. Kabupaten Wajo, dicari benar. menjauh di sana ya dok. Betul. Giliran anaknya lahir, itu tidak bisa mengkonsumsi ikan gabus yang padahal kita banyak ikan gabus. Iya, yang kandungan proteinnya tinggi banget ya dokter. Ikan kembung mereka nggak kenal, carinya ikan salmon. Orang tuanya pusing karena ternyata bukan cuma susah didapat tapi harganya mahal, ya kan, Dokter Nova, ya. Betul. Jadi ya gitu, jadi ibu sudah mulai mengenalkan berbagai macam jenis makanan dan rasa makanan sejak dia dalam Kandungan ya. Kenapa? Karena si bayi itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ibu melalui makanan, ya, melalui air ketuban dia bisa mengenali. Jadi memorinya itu bisa menyimpan. Memori tentang rasa, bau dari makanan itu tersimpan dalam memori si bayi. Sejak di dalam Sejak kandungan dalam ya kandungan, dokter, ini Dokter luar Nova. biasa Benar. sekali. Kemudian setelah lahir, pada saat lahir itu dianjurkan untuk dilakukan inisiasi menyusui dini, Dokter Nova. Inisiasi menyusui dini itu ibu-ibu mungkin sudah ada yang sudah pernah mengalami bahwa pada saat ibu melahirkan, bayi lahir, begitu dia lahir, distabilkan, kemudian dia ditelungupkan di perut ibu, kemudian dibiarkan untuk mencari sumber makanannya, yakni payudara ibu, untuk mengisap ASI, untuk meminum ASI dari payudara ibu untuk pertama kalinya. Ya, itu inisiasi menyusui dini. Itu sangat penting untuk membentuk nanti si bayi bisa imunitasnya lebih bagus, karena pada saat proses inisiasi menyusui dini maka dia akan dikenalkan dengan bakteri-bakteri komensal yang ada di payudara ibu, sehingga dia bisa memicu kekebalan ya dok. antibodi, ya, kekebalan tubuh si bayi. Setelah inisiasi menyusui dini maka dimulailah proses pemberian ASI. Sebaiknya dianjurkan sampai eksklusif sampai 6 bulan. Eksklusif maksudnya tidak dicampur dengan apapun. Nah, Jadi, itu ini ibu-ibu, ya, eksklusif berarti hanya ASI dan ASI ASI saja. Benar, Dokter Nova, tidak ada campur apapun. Jadi ASI eksklusif sangat dianjurkan sampai usia 6 bulan. Nah, strategi pada saat menyusui ini, Dokter Nova, itu kita harus pintar-pintar nih. Ibu harus pintar-pintar untuk melihat signal yang dikeluarkan oleh bayi, yang ditunjukkan oleh bayi. Signal apa itu? Kapan si bayi lapar, kapan si bayinya kenyang. Jadi ini dikenal dengan nama responsive feeding. Jadi pemberian ASI pada bayi 0 sampai 6 bulan kita berikan on demand. On demand maksudnya sesuai dengan kebutuhan bayi. Kapan dia lapar kita kasih, kapan dia kenyang berhenti, kayak gitu. Nah, kapan kita tahu dia lapar, kapan kita tahu dia kenyang. Nah itu ibu-ibu mungkin belum ibu-ibu muda masih belum paham ya dokter.
ada ibu-ibu muda yang strict menjadwal setiap 2 jam 2 jam. mungkin. Jadi dokternya pokoknya setiap 2 jam harus dikasih Bu ya. Sebelum 2 jam nggak mau dikasih. Belum waktunya, padahal nggak seperti itu. Jadi kita harus menerapkan responsive feeding. Apa itu responsive feeding? Bahwa ibu bisa mengenali kapan si bayi butuh untuk diberikan makan pada saat dia ada tanda-tanda lapar, kemudian juga menghentikan pemberian makan pada saat si bayi menunjukkan tanda-tanda kenyang. Nah, apa tanda-tandanya? Kalau si bayi tanda-tanda si bayi lapar itu dia gelisah, ya, Iya, mungkin nangis, ya kemudian betul. sering mencelupkan lidahnya, ya, bahkan kadang ada yang air liurnya menetes, dok ya. Kemudian gerakan rutin, ya, gerakan mencari payudara, ya ibu. Jadi pada saat kita gendong dia kayak bisa mencari kepalanya bergeser untuk mencari payudara. Itu tanda bahwa bayinya lapar. Ya, jadi meskipun belum cukup 2 jam, kalau bayi sudah menunjukkan gejala seperti itu, tanda-tanda seperti itu, berikanlah ASI-nya. Ya, jadi bayinya kadang sampai tangannya dikepal, gelisah, itu tandanya lapar. Ya, pada saat menyusui, kemudian lihat juga tanda-tanda kapan si bayi menunjukkan gejala tanda kenyang. Ya, jangan kalau kita melewatkan ini, maka proses mengasihi itu jadinya tidak menyenangkan buat bayi. Bayangkan kalau sudah penuh, kita masih maksa nyosor-nyosorin ASI ke bayinya begah. Nah itu nanti jadi pengalaman tidak menyenangkan buat dia, sehingga bisa trauma ya di dia masa. nggak mau buka mulut untuk menyusui. Bagaimana gejalanya? Bagaimana tanda-tanda bayinya sudah kenyang? Biasanya sih dia sudah rileks, ngantuk, udah mau tidur. Kadang sampai ketiduran ya dokter. Iya, tangannya yang tadinya mengepal pelan-pelan itu rileks, terbuka, kemudian kadang lidahnya menjulur untuk nipel bayi itu dilepaskan, kemudian kepalanya dijauhkan dari payudara. Itu semua tanda-tanda bahwa dia sudah kenyang. Jangan dipaksa lagi untuk ini. Ya? Jangan dipaksa untuk lanjut ASI-nya ya bunda-bunda, karena nanti bisa gumoh, muntah, bayinya trauma juga karena ternyata disosorin terus sama ibunya. Jadi itu untuk 0 sampai 6 bulan. Nah, bagaimana nih setelah pasca 0 sampai 6 bulan itu kan kalau berdasarkan klinis ya dokter yang kita semua pelajari di fakultas dulu, sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI ya bunda-bunda serta sobat sehat. Nah, tentu ada transisi dari pemberian makanan cair berupa ASI ke makanan pendamping ASI yang sedikit mungkin naik konsistensinya menjadi lebih kental. Sebenarnya bagaimana sih dok strateginya untuk masa-masa transisi tersebut? Baik, ya. Ini adalah masa-masa peralihan dari ASI ke MPASI itu terkadang jadi semacam momok buat ibu-ibu. Banyak ibu-ibu kami jumpai lebih memilih untuk menunda pemberian MPASI. Karena kan tadinya ASI anaknya gemuk ya dok, takut kurus. Takutnya setelah dikasih MPASI berat badannya turun, kempes katanya. Iya, Ditundalah pemberian MPASI-nya. Padahal sebenarnya ini kurang tepat ya dokter Nova. Jadi kalau secara klinis itu 6 bulan itu dikatakan bahwa usia 6 bulan itu adalah usia di mana bayi sudah memiliki kesiapan untuk mendapatkan MPASI. Kalau dari segi fisik, kita bisa melihat kalau bayinya sudah bisa duduk, dok, sudah bisa duduk, tahan sekitar 15 menit tanpa ditopang oleh orang di sekitarnya, itu sudah menunjukkan salah satu tanda kesiapan ya, siap untuk MPASI. Yang kedua, kepala sudah bisa ditegakkan, lehernya sudah bisa ditegakkan, dok, ya. Jadi otomatis itu menandakan bahwa otot-otot sekitar leher, rahang itu siap untuk proses makan, ya. Jadi orang motornya sudah siap. Ya, kemudian bayi menunjukkan ketertarikan pada makanan, dokter Nova. Pernah lihat nggak bayi kita lagi gendong, kemudian kita sambil makan ya, kayak ikut gerakan mengunyah atau berusaha meraih ya dokter. Nah, itu adalah menunjukkan tanda-tanda menunjukkan sudah ada ketertarikan kepada makanan. Jadi bayi sudah bisa ada gerakan mengunyah. Nah, itu juga
itu salah satu tanda fisik bahwa bayinya sudah siap untuk pemberian MPASI seperti itu, Dokter Nova. Jadi salah satu yang jadi masalah selama ini adalah ada orang tua yang memilih untuk menunda pemberian MPASI, padahal sebenarnya bayinya sudah Sangat siap mungkin. seandainya bisa berteriak, seandainya bisa berbicara, sebenarnya saya juga pengen makan, Bunda. Iya, tapi Bunda tidak ngeh dengan signal dari si bayi. Bundanya masih belum mengenali bahwa sebenarnya bayi saya ini sudah siap untuk menerima konsistensi yang lebih kental bahkan padat ya, Dokter. Sebaliknya, Dokter Nova, ada juga masyarakat tertentu yang memiliki kebiasaan untuk memberikan MPASI sebelum waktunya. Ada kan, Dokter Nova? Ada. Ya, jadi biasanya nenek-nenek zaman dahulu betul. soalnya kasih kerik pisang yang dikerik betul. ya, Dokter. Jadi masih usia 4 bulan sudah diberikan makanan padat seperti pisang yang dikerok. Padahal untuk itu si bayi belum bisa menerima sebenarnya. Jadi lambung si bayi itu belum siap untuk pemberian makanan padat. Kemudian sistem imun si bayi juga belum matang, sehingga kalau dipaksakan pemberian makanan padat pada saat usia sebelum 6 bulan atau sebelum ada kesiapan fisik, maka itu bisa memicu anak-anak bisa mudah terkena alergi, Dokter Nova. Oh iya, bunda-bunda itu mungkin bisa dicatat kalau sewaktu-waktu nanti neneknya berusaha memberikan makanan padat tuh ternyata bisa memicu alergi kalau terlalu dini diberikan ya, Dokter. Karena sistem imun si bayi itu belum matang. Kemudian diberikan benda asing, makanan yang dalam bentuk padat yang belum jadi kebiasaan yang baru ya, jadi itu bisa memicu reaksi antigen atau antibodi, sehingga dia bisa ada bibit alergi yang bisa muncul pada saat itu. Kemudian jangan lupa bahwa karena ketidaksiapan saluran cerna untuk mendapatkan makanan padat, ya, karena saluran cerna belum matang, itu bisa menyebabkan satu kondisi yang membahayakan yang namanya invaginasi, Dokter Nova. Ya, jadi ususnya kelipat, ya, dan itu adalah kondisi darurat, ya, kondisi medis darurat dan harus dilakukan pembedahan ya. Seperti itu. Jadi sangat dianjurkan untuk pemberian makanan pendamping ASI tepat waktu. Tepat waktu maksudnya 6 bulan atau sudah ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh si bayi, seperti itu. Nah, mungkin bisa menjadi catatan bagi bunda-bunda bahwa pemberian MPASI yang tepat waktu ini akan mempengaruhi kebiasaan makan bayi ke depannya. Waktu yang tepat kita memperkenalkan MPASI juga mempengaruhi nanti dia jadi anak yang picky eater atau tidak. Nah, Dokter, ini sebenarnya saya sering mendengar banyak mitos nih seputar makanan bayi. Misalnya jangan kasih protein dulu, kasih bubur nasi dulu, ataukah harus bubur saring dulu. Sebenarnya yang benar apa nih, Dok, dalam pemberian MPASI ini kandungannya apa saja yang boleh? Jadi ibu-ibu, bunda-bunda sekalian, pemberian makan pada bayi balita itu kita ada yang namanya feeding rules. Feeding rules itu meliputi komposisi makanan yang diberikan, kemudian lingkungan di sekitar tempat kita memberikan makan si bayi, kemudian prosedur pemberian makanannya, dan waktu. Jadi feeding rules itu meliputi 4 item yang sebaiknya kita ikuti untuk bisa membentuk pola makan yang teratur, pola makan yang bagus buat bayi balita. Yang pertama adalah komposisi. Jadi kita sebaiknya memberikan makanan pendamping ASI untuk bayi itu dengan komposisi yang memenuhi semua kebutuhannya, Dokter Nova. Unsur karbohidratnya ada, unsur vitaminnya ada, mineralnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, makro-mikronutrien ya, Dokter. Makronutrien harus bisa seimbang di dalamnya, harus lengkap di dalamnya. Namun kalau untuk peralihan dari ASI ke MPASI awal-awal, Dok, ya, dari makanan cair ke makanan padat itu perlu transisi penyesuaian. Jadi kita bisa penyesuaian dari segi tekstur dulu, Dokter Nova. Tekstur tidak langsung padat. Jadi kita kasih yang agak sedikit encer, ya, menuju ke padat. Jadi,
mulai dari yang sedikit encer. Mungkin dalam bahasa Heeh. awamnya kental ya, dokter? Ya, jadi kita bisa berikan mungkin untuk awal-awal boleh kasih pure buah, Oh ya dok iya, ya. mhm. Pure buah. Dicampur Dan ASI nggak itu, Dok? boleh dok, kan Dalam kalau pure itu pengencerannya? diencerkan, jadi diencerkan Iya. pakai ASI itu lebih bagus lagi. Nah itu Iya, bunda-bunda tipsnya, heeh. campurin ASI. Pure buah, kenapa kita pilih pure buah? Karena waktu mencerna buah itu lebih singkat. Jadi lebih 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 safe, lebih aman untuk bayi, lebih adaptasinya lebih mudah untuk Lebih si bayi. mudah. Setelah itu, bila kemudian penerimaan bayi sudah bagus, mulailah kita naik tekstur. Kemudian selain tekstur, jumlah. Oh iya, Jumlah. itu yang harus diperhatikan juga Bunda, bahwa bayi kita tidak selamanya makan dalam jumlah segitu-gitu terus. Betul. Kadang ibu-ibu, bunda-bunda itu stres, dok. Anak saya tidak bisa makan sesuai dengan yang dianjurkan. Maksudnya bagaimana? Kalau dia berikan makanan instan, di situ kan ada anjurannya sekian sendok. Ya betul, ada gramasinya ya Benar. dokter, sebungkus harus habis nih dalam sekali Si makan. anak tidak bisa menghabiskan seperti yang dianjurkan. Jadi kalau di awal-awal itu dari segi tekstur tadi, kemudian jumlah kita mulai dari yang jumlah yang kecil dulu, karena kan baru pembiasaan dok ya, beradaptasi. Dari jumlah yang kecil dulu, nanti semakin hari jumlahnya semakin Banyak. Dan jangan lupa, meskipun kita pakai feeding rules, kita juga harus pakai responsive feeding. Responsive Tetap feeding itu ya dokter yang ya, saya bilang tadi, responsive sinyalnya tuh harus adalah tetap benar. dibaca sama Ya, jadi meskipun ibu-ibu. kita siapkan, taruhlah kita siapkan 125 ml Iya. dokter Nova, tapi lihat juga respons dari si bayi. Kalau si bayi sudah menunjukkan tanda-tanda kenyang, Nggak jangan usah dipaksa dikasih. disodorin terus. Ya. Jadi kalau kita maksa memberikan, mungkin bayi akan buka mulut, ya mungkin bayi akan tetap makan, tapi bayi tidak menikmati lagi, bukan lagi proses makan, tapi itu refleks. Refleks membuka Bukan begitu, mulut, ada ya, yang si bayi dekatnya langsung buka betul, gitu, itu langsung sudah hap. refleks. Bukan karena dia pengen makan. Seperti itu. Jadi ini membantu juga untuk si bayi tadi mengenali kapan dia mau makan ya, kapan dia kenyang, kapan dia lapar. Jadi dia bisa nanti ke depannya mungkin pada saat dia sudah jadi anak-anak, dia bisa minta gitu ya dok, dan bisa Itu say tujuan stop. sebenarnya. Itu tujuan sebenarnya. Tujuannya seperti itu. Nah Ya. seperti itu sobat sehat ternyata. Ya, jadi dari segi jumlah, jadi jumlahnya semakin hari Semakin sesuai dengan bertambah. kebutuhan bayi. Si bayi yang paling tahu, si anak yang paling tahu berapa jumlah yang bisa diterima oleh perutnya. Iya, karena Betul ya? iya betul. Mungkin umurnya sama, tapi kapasitasnya kebutuhan beda, Saya kebutuhannya sama dokter beda. Nova mungkin sama 2 piring, baru kenyang, dokter Nova 1 piring udah kenyang. Jadi seperti Nah, itu. bayi Jadi kita si pun bayi begitu, Bunda. Si bayi kita juga seperti itu. Itu tadi dari segi komposisi, kemudian jumlah ya. Kemudian itu komposisi. Kemudian kedua, lingkungan dokter Nova. Dalam feeding rule yang kedua itu, item kedua adalah lingkungan. Lingkungan tempat di mana kita memberi makan si bayi. Jadi ciptakan lingkungan yang menyenangkan, ya, yang bisa merangsang nafsu makan si bayi, ya. Nah, kemudian didukung oleh orang-orang sekitarnya, ya. Jadi circle bayi itu juga menentukan ya, Sangat, dok. Dokter Ambience Nova. makan tuh sangat menentukan Jadi, ya, bunda-bunda. proses makan pada bayi anak itu kan sebenarnya proses imitation. Jadi dia meniru orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau dalam anggota keluarga pada saat makan, si bayi melihat, oh ini kakak saya, atau oh ini ibu saya pilih-pilih makanan, tidak suka makan sayur umpama, dia juga akan mencontoh seperti itu. Menjadi picky eater di kemudian hari ya dokter. Iya benar. Jadi lingkungan itu sangat baik, itu orang-orang sekitar maupun lingkungan pada saat dia diberikan makan. Jadi suasana yang menyenangkan, kemudian untuk bayi buat supaya ibu harus siap dia lingkungannya jadinya kotor nantinya. Maksudnya makanannya berantakan gitu. Jadi buat sudah disiapkan semacam pengalas ya, mungkin supaya meja atau lantai tempat si bayi makan tidak kotor ya. Jadi memang harus sudah siap untuk berantakan. Iya, karena bayi kita ini memang sedang belajar ya, dokter. Bunda-bunda mungkin ada yang nggak mau kotor, bayinya dimarahin. Padahal dia masih bayi, belum tahu apa-apa. Nah, ini kan juga bisa jadi trauma pada saat momen makan ya, dokter. Jadi kemudian lingkungan
usahakan pada saat pemberian makan tidak ada distraksi, Dokter Nova. Nah, ini yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ya, supaya anaknya mau makan, Diem, duduk sambil nonton tenang, gadget. gadget. Itu sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena seperti tadi saya sampaikan bahwa jadinya makan itu tidak lagi dinikmati oleh si anak. Padahal kita ingin anak itu menikmati yang namanya proses makan. Dia tahu apa itu makan. Kalau dia terdistraksi dengan hal-hal lain, misalnya dengan tontonan, ya, atau dengan mainan, ya, maka dia tidak akan menikmati proses makan itu. Itu hanya jadi refleks saja, ya kan? Nah, Dia mau disuapi, akan tetapi dia tidak menganggap itu adalah sebuah experience yang menyenangkan. benar. Sehingga mungkin nanti ke depannya pada saat dia sudah dewasa, dia ngerasa kayak, aduh nggak usah makan deh, tidak menyenangkan, ada Nah, traumanya. betul. Dia tidak merasakan makanannya. Seperti itu ya Iya, dokter karena ternyata. jadi jangan lupa bahwa ibu-ibu, bunda-bunda, bayi balita itu hanya bisa fokus di satu hal saja. Dia tidak multitasking. Jadi Gitu ya jangan dok. menganggap bayi balita seperti si bunda yang bisa ya, pada Sambil saat sambil masak. masak bisa gini, bisa gini. Mm-mm. Kalau si bayi hanya bisa satu, fokus saja. Nah, kalau kita pada saat pemberian makan dia terdistraksi dengan hal yang lain, misalnya dengan nonton gadget, maka otomatis dia hanya akan fokus pada yang lebih menarik. Yaitu Coba gadgetnya. dibayangkan, kita ngasih makanan, apalagi kalau makanan yang disajikan itu tidak menarik Iya. dari segi warna, dari segi penampilan, Bau, kemudian di aroma. depannya ya aroma yang tidak menyenangkan, kemudian di depannya ada gadget yang berwarna-warni, Iya, ya sangat betul. menarik, otomatis fokusnya itu pada gadget. Betul dia makan, tapi dia tidak merasakan makanannya. Dia kenyang tapi nggak rasa, oh ini tadi saya makan apa sih, tidak ada dalam memorinya. I see. Ya. Jadi dan itu penting, Dokter Nova, itu Iya. penting. Pada akhirnya nanti dia bisa GTM karena dia tidak menikmati proses makannya, seperti itu, ya. Kemudian tadi prosedur pemberian makan si bayi atau balita dimulai dari yang porsi yang kecil-kecil itu sedikit-sedikit dulu. Kemudian usahakan pada saat pemberian makan ada bonding antara yang memberi makan dengan Bayi itu. bayinya. Jadi itu menciptakan suasana makan yang menyenangkan, tidak ada Stres ya, stres tidak si stressful bayinya. ya. Kemudian tidak ada pemaksaan atau dibujuk-bujuk. Jadi nggak ada yang, oh ada kapal mau masuk itu enggak ya dok? Si bayi baru pikir itu pesawat yang masih di mulut. Iya. Padahal ternyata itu adalah makanan. Nanti hayalannya dia sampai dewasa digituin. Betul. Padahal Jadi, tidak ya dokter. Benar. Jadi usahakan dia pemberian makan dengan tidak ada pemaksaan, ya. Jadi si bayi memang makan karena mau makan kayak gitu. Iya, makan karena lapar ya. Betul, Dokter Nova. Jadi dalam prosedur pemberian makan juga, kalau si bayi kemudian pada saat kita lagi nyuapin tiba-tiba dia menolak, Melepeh misalnya. melepeh atau tidak mau buka mulut, jangan dipaksa, ya, istirahat aja dulu, kemudian coba lagi, ya. Jadi kita pakai waktu 10-15 menit mencoba. Kalau dia sudah tidak mau, sudah stop. Jangan lupa proses pemberian makan dari awal sampai akhir tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah itu bunda-bunda yang mungkin selama ini belum dicatat baik-baik, belum diingat ya. Pokoknya waktu makan itu sangat benar-benar fleksibel, bisa sampai sejam. Ternyata batasnya adalah 10-15 menit mencoba, 30 menit itu batas berhenti. Ya. Udah. Betul. Lebih dari 30 menit itu sudah tidak nyaman buat bayi. Tidak nyaman buat bayi. Betul. Bayi sudah mau beraktivitas yang lain ya, dokter udah mau main dan segala macam. Ya. Jadi itu. Jadi tadi sudah ada waktu pada anak-anak yang baru kita ajarin itu bisa kita berikan tapi tidak strict ya. Jadi 3 kali makanan utama, 2 kali cemilan. Ya itulah waktunya ya. Kemudian pada saat pemberian makan, dalam proses pemberian makan, jangan sekali-sekali memberikan makanan lain, cemilan lain selain makanan pada saat proses pemberian makan. Ada ibu-ibu yang memberi makan dikasih cemilan untuk supaya ada ininya ya, pancingannya ya, supaya bisa. mau nelen aja gitu. Bisa. Ternyata tidak boleh seperti itu ya dokter. Karena
esensi makanannya hilang dok, Iya, kan? apalagi kalau sudah kena vitsin ya dokter, Betul, penyedap-penyedap, pemanis iya, tuh ah, bayi kita kayaknya akhir-akhir ini lebih cenderung makan snack. Banyak ah, kasus orang tuanya anaknya tidak mau makan, memilih iya, ngasih snack, betul, sehingga nasi betul. sudah nggak dilirik sama bayi Ya, tersebut. jadi pada saat pemberian makan tidak ada susu di antara suapan makanan, Dokter Nova. Ya, yang bisa diberikan hanya air putih pada saat pemberian Pada saat makan. pemberian. Kemudian air putih itu pun sebaiknya diberikan setelah makan selesai. Nah, Ya, setelah perlu makan dicatat ya selesai. bunda-bunda. Kemudian ada ibu-ibu begitu habis ada melihat sedikit sini bilang jangan ya. Oh Jadi jangan ya iya dokter, Dokter ternyata Nova. harus itu adalah respon alamiah balita Jadi yang kita pokoknya kita harus biarkan. bersiap dengan yang berantakan, yang cemong-cemong nggak Ileran, masalah, iya. nggak masalah. Jadi kita bersihkan pada saat proses makan sudah selesai, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau ini si bayi dia nanti bingung sebenarnya udah selesai kak proses makannya apa enggak? Demikian. Kan? Jadi ya bunda-bunda proses kita mengenalkan makan pada saat Nah, MPASI ini benar-benar sebuah proses yang kompleks, sangat mulai sangat dari benar. jumlahnya, mulai jadi komposisinya, waktu pemberian makan, ambience-nya, pihak-pihak yang terlibat pada saat pemberian makan tuh benar-benar harus Nah, diperhatikan ya, jadi dokter. dia itu sebenarnya pemberian makan itu adalah proses pembelajaran. Pembelajaran buat si bayi dan pembelajaran buat si Orang pemberi tua, makan, si baik pemberi ibunya makan. atau pengasuhnya yang memberi makan. Itu tuh proses Betul. pembelajaran. Jadi itu akan berproses terus sampai dapat sinergisitas yang bagus antara si pemberi makan dan yang Baik, memberikan makan. subjeknya ya, Iya, dokter. seperti itu. Nah, tadi dokter sudah menyinggung tentang anak-anak yang kemudian menjadi picky eater. Ya. Picky eater mungkin bunda-bunda sudah akrab atau mungkin anaknya seperti itu ya. Ada nggak sih dok strategi untuk menangani nih atau mungkin memancing anak-anak picky eater supaya mau makan kembali tanpa perlu pilih-pilih? Oke. Ya, jadi satu jangan dengan mudah menjudge seorang anak itu picky eater. Belum tentu picky eater. Picky eater itu sebenarnya salah satu dari preference eater ya. Jadi ada begitu ya, picky dok? eater, ada selective eater. Picky eater itu kalau si anak hanya mau makan satu atau dua jenis makanan dari satu kelompok yang sama. Misalnya untuk karbohidrat dia cuma mau makan roti, tidak mau makan nasi, tidak mau makan jagung, ubi. Di kelompok karbohidrat dia cuma mau makan roti. Tapi dia mau makan karbohidrat dalam bentuk roti. Dalam bentuk roti saja. Kemudian kalau protein mungkin dia telur mau makan aja. telur aja, tidak mau makan ikan, tapi bisa makan telur. Yang lebih ini lagi ada namanya selective eater. Selective eater itu dia tidak mau makan dari golongan tertentu. Misalnya dia cuma mau makan ikan tapi tidak mau makan semua yang dari golongan karbohidrat, tidak mau. Itu selective eater. Jadi kalau picky eater sebenarnya ibu tidak usah terlalu khawatir karena masih ada yang mau dia makan. Ya kan? Betul. Kemudian bagaimana strategi untuk menghadapi anak-anak picky eater? Satu, sabar. Bunda-bunda, sobat sehat sabar kuncinya. Sabarnya ditebelin ya, emosional ya, jangan emosional. Kemudian penghargaan, kita menghargai keputusan bayi, keputusan anak. Contoh, si bayi memutuskan saya mau makan yang ini, ibu menyiapkan 2-3 macam umpamanya di atas meja, dia memutuskan makan ini, hargai ya. Jangan, tidak kamu harus makan ini gizinya lebih tinggi. Enggak, si bayi anak-anak belum mengerti belum mengerti, jadi menghargai. Kemudian kita harus menghargai pada saat si bayi mengatakan atau si anak menunjukkan bahwa saya udah kenyang bunda, saya sudah kenyang, saya sudah cukup dengan porsi itu ya. Penghargaan kita sudah dihargai, dia sudah merasa kenyang sudah, karena yang paling tahu bahwa dia masih butuh atau tidak adalah dia yang merasakan kenyangnya bagaimana. Kalau dia bagaimana strateginya supaya bisa keluar dari picky eater? Jadi kita bisa mengenalkan makanan baru yang keluar dari yang favoritnya dia itu sedikit-sedikit, apa? Jadi kita memberikan bersamaan dengan makanan favoritnya dia. Gitu. Sebuah trik ya dok. Dan berikan dalam porsi kecil dulu. Jadi berikan dalam porsi kecil, kemudian diberikan dengan makanan favoritnya. Atau kita bisa juga dibilang ada yang namanya cross breeding. Jadi dia contoh dia sukanya labu kuning. Iya. Terus kita mau mengenalkan wortel nih.
Wortel direbus atau dikukus, dibentuk dengan rasa dan bentuk seperti labu kuning, kemudian kita kenalkan ke dia. Ya, jadi dia bisa, oh ternyata ini rasanya mirip-mirip labu kuning. Dan sama enaknya, sama sama-sama. enaknya. Jadi tetap kita mengenalkan makanan baru, tapi dengan sabar, ya. Melalui makanan favoritnya. Melalui makanan favoritnya. Kalau hari ini dia menolak, besok kasih yang lain lagi. Beberapa hari kemudian coba lagi yang kayak tadi. Jangan satu kali menolak, oh dia nggak bisa makan ini, nggak bisa makan ikan. Nah itu dia dokter, kebanyakan mungkin sobat sehat di luar sana, apalagi ibu-ibu, anaknya baru menolak di satu sesi makan langsung stop ya. Tidak lagi memberikan, padahal kita bisa terus mencoba saja. Beberapa hari kemudian tidak berturut-turut ya, beberapa hari kemudian dicoba lagi kayak gitu. Seperti itu Dokter Nova. Nah, last dokter, pesan dokter untuk ibu-ibu yang sedang berjuang memberi makan anak tapi sering merasa lelah, cemas atau ragu atau mungkin bahkan sudah mengelus dada, sudah istighfar mulu ya dokter. Silakan dokter pesannya kepada sobat sehat di luar sana. Bunda-bunda, proses menjadi ibu itu adalah proses yang sebenarnya indah dan nikmati. Jadi nikmatilah keindahan itu. Nanti akan dirindukan masa-masa di mana bayinya becek-becek dengan makanan yang berhamburan. Itu hanya berlangsung satu kali. Nanti akan dirindukan pada saat mereka sudah dewasa. Jadi dinikmati. Dengan menikmati, maka si ibu juga lebih rileks, ya, tidak terbawa emosi, dan memang harus sabar. Sabar ya bunda-bunda. Jangan pernah mengkondisikan kondisi anak orang lain dengan kondisi bayi atau balita kita. Ya, gimana caranya? Lebih responsif, ya. Temukan bagaimana sinyal yang diberikan oleh anak ibu, ya. Temukan bagaimana ikatan antara ibu dan bayinya. Jadi kuncinya pemberian makan tidak boleh dalam kondisi buru-buru, waktu yang mepet-mepet, aja nanti endingnya tidak bagus. Enak ya? Aduh buru-buru mau pergi kantor jadi makan dulu. Tapi waktunya mepet-mepet, akhirnya jadi apa? Trauma buat si ibu, juga trauma untuk si bayi. Jadi kesimpulannya adalah sabar, kemudian jangan berhenti belajar, ya. Anak adalah guru terbaik buat kita. Begitu banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari anak, asal kita mau melihat pelajaran apa yang mereka berikan untuk kita. Demikian bunda-bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter sudah banyak sekali berbagi dengan kita di podcast series kali ini. Alhamdulillah ilmunya pasti bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Perlu diingat bunda, sabar dan jangan berhenti belajar serta berusaha. Sekali lagi saya Nova mewakili seluruh kru dari podcast ID Cabang Wajo mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Asni Rahayu, spesialis anak, konselor laktasi, karena telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi bersama kita di podcast seri kali ini. Nah, sobat sehat sekalian, demikianlah tadi podcast kita tentang gangguan makan pada anak lahap, ibu tenang. Semoga ada yang bisa menjadi bekal bunda-bunda untuk kemudian menjamin atau memberikan MPASI bahkan hingga makan bagi anak-anaknya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta sampai jumpa di podcast ID Wajo berikutnya. Terima kasih dokter. Terima kasih Dokter Nova.